Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah TKW asal Indonesia yang bekerja di Dubai ya teman-teman. Jadi dia itu dijual sama orang luar, tapi pertamanya sama orang Indonesia, kemudian dia dijual sama orang luar dan disekap sama orang-orang luar yang mempunyai center itu. Oke, jadi mana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai kita lanjut saja ke videonya ya. Jadi ke intinya gitu. Jadi saya itu saya itu gabung di grup ya, yang ada di Saudi, yang ada di Emirat, yang ada di Bahrain dan macam-macam. Pokoknya kisah-kisah anak rantau gitu ya, yang ada di Taiwan, Hong Kong, pokoknya yang mana-mana saya suka gabung gitu ya kalau di Facebook itu. Nah, jadi ada satu TKW sukses gitu ya. Dia itu mengupload video menceritakan tentang seorang wanita yang dijual sama orang luar ya, tapi giginya pada rontok. Nah, giginya rontok itu kenapa? Katanya dia itu dipakai di mulut ya. Jadi si otong laki-laki itu yang beli si wanita ini tuh bukan dipakai di bagian bawah gitu ya, bukan, tapi dia itu dipakai di mulutnya dia ya, dikemot apa gimana ya, pokoknya kalian udah pada tahu ya, sampai si wanita ini tuh giginya itu rontok dan pada keluar gitu ya. Nah, kemudian si giginya itu pada keluar, pokoknya nanti saya kasih lihat ya videonya, jadi biar kalian tidak penasaran. Jadi si teman kita itu giginya itu keluar sampai udah pada rontok, dan sebelumnya itu giginya itu lurus bagus gitu seperti kita gitu ya, gugus biasa normal gitu. Nah, karena keseringan ngemut terong setiap hari, satu hari itu 20 sampai 15 otong ya. Nah, di situ dia itu karena keseringan dan juga udah bertahun-tahun dia itu nggak tahu bagaimana gitu ya. Jadi saya tuh kalau menceritakan ini tuh dibilangnya saya tidak simpati, dibilang lagi saya itu kok nyeritainnya kayak gitu katanya. Jadi saya tuh bagaimana? Saya kan cuma menceritakan, saya mah bukan narasumber atau seperti podcast atau teman-teman lainnya gitu yang berpendidikan yang S1, S2, ya paling rendah SMA gitu ya. Kalau saya jangankan SMA atau S2 yang ada cendol ya, saya tuh nggak berpendidikan ya, saya tuh nggak SD aja saya nggak lulus begitu ya teman-teman. Jadi kalau ada yang komen, kok bicaraannya kayak gitu, pembawaannya kayak gitu, nggak ada simpatinya, ngomongin temen atau gimana? Saya akan menceritakan, kalau kalian tahu di Facebook, di TikTok, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu banyak yang menceritakan kisah-kisah TKW. Bahkan si TKW itu menceritakan kisahnya sendiri, begitu ya. Makanya banyak TKW itu di Facebook. Karena apa? Dia itu daripada curhat ke keluarganya ya, yang nggak ditanggapi, lebih baik dia mencurahkannya di Facebook. Di Facebook mah mau ada yang komen, ada yang menyakitkan, ada nggak mau baca, dihapus gitu aja udah beres. Jadi teman-teman itu di sana ada gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian si wanita ini tuh giginya itu sampai pada keluar ya, rontok gitu ya, giginya itu pada hilang, kemudian sampai kuning, pokoknya nggak tahu deh saya pokoknya. Nah, kemudian si wanita ini tuh keluar dari center itu, ada yang ngasih tahu katanya kalau center ini tuh ada banyak yang wanita-wanita yang dijual dan ilegal gitu ya, karena mereka itu pada kaburan semuanya. Nah, setelah itu keluar ya begitu, si dia itu mempunyai tenggorokannya itu ada radang gitu ya, karena sering mengemut. Yang punya cowoknya itu ya barangkali masuk atau keseringan, kemudian itu kan berbeda-beda laki-laki atau bagaimana begitu ya, saya juga kurang tahu.
sampai tenggorokannya itu rusak gitu. Dan updatean yang terbarunya itu kemarin itu lagi diobatin karena rusak, giginya sampai pada keluar. Kemudian apa itu namanya, udah rontok, pokoknya bibir pecah-pecah, pokoknya gimana. Tapi saya tuh terkadang gitu ya, bagaimana gitu laki-lakinya itu mau ke wanita seperti itu. Begitu juga saya itu, pokoknya saya tuh kurang tahu dan jelas. Jadi saya itu bukan mengada-gada ya, jadi saya itu tahu dari kisah yang ada di video itu, lalu saya ceritakan. Kemudian saya ceritakanlah di sini ya. Nah kemudian setelah saya ceritakan di sini tuh, buat apa? Bukan buat apa-apa saya tuh ya. Saya tuh ngasih tahu supaya kita semuanya, buat kita, saya juga sebagai anak rantau gitu ya, jangan sampai keluar, jangan sampai kabur, apalagi di luaran itu tak seindah yang dibayangkan. Begitu saya sering bilang gitu ya. Nah, udah ya, kisahnya sampai di situ aja. Pokoknya dia itu rusak, nanti saya kasih videonya. Nih sampai kemarin ada teman saya yang nyeritain sendiri langsung di Jeddah ya, orang Indonesia sama orang Indonesia punya pacar. Nah si wanitanya itu lagi melendung betengnya ya, kembung. Kalian tahulah kembung karena apa? Bukan karena minum ya, tapi kembungnya itu bukan itu ya, itu lagi mengandung pokoknya ya. Nah si wanita ini tuh mengandung, dia itu mau bundirnya itu pakai Panadol sama Red Bull ya. Nah karena kenapa si wanita itu begitu mau bundir ya, tadinya bukan mau bundir ya, dia itu mau ngegugurin si yang ada di perutnya dia, karena dia itu nggak mau, pengen putus sama pacarnya karena pacarnya itu punya pacar lagi. Itu padahal laki-laki Indonesia sama Indonesia ya, perempuannya orang Indonesia dan laki-lakinya juga orang Indonesia. Nah kemudian setelah tahu dia itu kayak gitu, selingkuh pokoknya dan lain-lain, dia itu pengen ngeluarin yang ada di perutnya dia. Lah minumlah dia itu 4 butir obat ya, obat butir. Nah diminumlah sama Red Bull, bukannya keluar anaknya, yang ada dia kolab langsung ya, langsung detik itu juga dia muntah-muntah dan ya meninggoy di situ juga ya. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya, terkhususnya saya juga ya, jangan minum obat sembarangan dengan soda dan lain-lain. Kopi juga nggak boleh ya, terkecuali kalian minum apa itu namanya, dengan air putih aja, nggak usah yang aneh-aneh, air putih, air teh juga tanpa gula, tanpa apa, boleh ya, karena saya juga di Indonesia mah suka minum obat sama air teh ya gitu, nggak apa-apa. Cuma kalau sama minuman-minuman lain nggak boleh ya, karena ada reaksinya gitu, nggak boleh, pokoknya intinya nggak boleh ya teman-teman. Nah setelah itu sekarang itu ditangani dan nggak dipulangin ya, karena dia nggak punya data-data, nggak punya surat-surat, jadi dia dikuburkan di sana. Begitu, dia itu sekarang udah meninggoy ya. Buat teman-teman semuanya, hati-hati yang punya pacar, yang punya suami jangan selingkuh ya, yang punya istri jangan selingkuh juga. Begitu, pokoknya kita itu harus kuat, harus sabar, dan juga harus setia ya sama pasangan kita. Nah seperti yang ada yang kemarin yang di orang yang orang Indonesia yang nikah sama pacaran terus ditinggalin, yang ada di Faisal Soh apa itu ya ceritanya. Nah dia itu kita itu kan merasa iba ya, karena dia itu ditinggalin pacarnya, dia lagi sakit, keluarganya ninggalin dan lain-lain. Nah setelah tahu dia itu punya suami di daerah Jawa kalau nggak salah, dia itu punya suami, sedangkan punya suami dia itu berselingkuh dan punya pacar, udah pacaran itu udah satu rumah, barangkali satu rumah sama si cowoknya itu, si wanitanya itu ya. Kemudian si wanitanya itu sekarang lagi sakit sampai kurus kering. Kalau kalian nggak percaya, simak aja videonya di Faisal Soh itu, Faisal Soh apa yang ada di, yang pernah kerja di Taiwan itu ya, TKL itu, yang lupa saya, Faisal Soh apa itu namanya ya, itulah pokoknya, kalian searching aja. Nah
si wanita itu masih punya suami, dia itu berselingkuh ya, begitu. Jadi buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, jangan berani-berani kalau kalian mempunyai pasangan, suami ataupun istri, sebaik dan seburuk suami kita, sebaik dan seburuk istri kita, jangan sampai selingkuh karena karma itu berlaku ya. Nggak di dunia ya di akhirat. Begitu pokoknya intinya jangan pernah berani selingkuh atau pokoknya melakukan yang lain-lain yang aneh-aneh gitu ya. Pokoknya jangan, terkecuali kalian. Kalau bagi saya gitu, buat saya sendiri juga, kalau saya mah gitu ya, masih alhamdulillah gitu ya, nggak mau selangkah selingkuh, nggak mau ngapa-ngapain, enggak lah saya mah. Nah pokoknya buat teman-teman semuanya, buat anak rantau, jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pokoknya hatur nuhun. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian ambil. Kalau tidak bermanfaat, jangan didengerin, jangan diliatin. Saya mah cuma menceritakan ya, bukan saya benci. Saya apa enggak, saya mah cuma menceritakan begitu ya. Bukan kalau pengen kalian cari aja di channel-channel lain gitu. Saya mah ini mah tentang saya ngomong gitu, ngobrol gitu sama kalian, begitu aja. Kalian suka silahkan disimak, kalian gak suka nggak usah disimak, begitu. Jadi simple aja ya. Jadi kalian jangan terlalu menghujat orang lain lah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pokoknya. Oh, ada lagi yang kemarin itu apa ya? Kisah apa itu? Pokoknya nantilah. Bye bye. Halo, assalamualaikum buat teman-temannya, buat TKW. Gimana ya, saya mau ngomong capek saja sebenarnya ya, memperingatkan kalian ya. Yang dapat tawaran dari kerjaan-kerjaan dari media itu tolong deh, jangan deh ya. Soalnya banyak setiap hari permintaan tolong dari mereka-mereka itu ya. Terus yang lebih parahnya, dalam sejarah Emirat saya di sini belasan tahun ya, ada seorang yang disekap yang dari Horland ya, yang dilepasin 5 orang kemarin. Itu yang paling terparahnya itu, dia harus melayani laki-laki, mengemut barang laki-laki sampai 20-30 laki-laki, sampai tenggorokannya luka, giginya pada rusak, rontok ya. Sampai giginya pada ke depan semua, rontok, rusak, tenggorokan luka, sampai kurus kering kayak melebihi PKI ya. Ini hati-hati buat teman-teman semua yang belum terjebak, oke? Sekali lagi saya ingatkan ini.